Min salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita di hari ini pembahasan Mutammimah al-Ajurumiyah. Kita di pertemuan keberapa? 25 ya? 24. Iya. Berselisih para ulama, alhamdulillah. Ada khilaf. Ada 24, ada yang mengatakan 25. Alhamdulillah, nanti kita lihat yang rojihnya dengan dalil. Iya. InsyaAllah kita lihat besok. Kita periksa dulu. Di pembahasan, alhamdulillah ini sudah tangga terakhir. Ini sudah tangga terakhir. Kita kalau belajar nahwu masuk ke sini, itu berarti akan selesai kitab. Karena tangga terakhir, yaitu mengenal isim yang marfu, mengenal isim yang mansub, mengenal isim yang majrur, serta pengikutnya yaitu majzum. Yaitu majzum. Dipahamkan? Nah, ini tangga terakhir, mengenal penyakit yang masuk pada isim dan fi'il. Qala al-Imam al-Hattab rahimahullahu ta'ala, babul marfu'ati minal asma'i. Bab yang marfu dari isim. Bab yang marfu dari isim. Iya. Kata beliau al-marfu'atu asyarah. Isim yang dirofa itu 10. Di buku sebelumnya berapa? 7. Sekarang sudah naik. Tapi sebenarnya tidak naik. Sebentar antum akan lihat. Tambahannya cuma sedikit saja. Ada yang dimajukan pembahasannya seperti isim la, khobar la, maju ke marfu'at. Itu saja. Di mata jurumiyah kan dia di mansubat. Jadi isim yang dirofa itu ada 10. Kita lihat. Wahyal fa'ilu. Belum sebutkan dulu semuanya. Dia adalah al-fa'il. Ini yang pertama. Kalau di pembahasan Mutammimah, nanti di buku kitab Qatur Nada baru berubah. Akan didahulukan mubtada khobar daripada fa'il. Tergantung penulis. Yang jelas isim marfu. Isim marfu. Masalah susunannya itu biasa tergantung dari penulis kitab. Dia adalah fa'il, ini yang pertama. Wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Dan maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ini nama panjangnya. Nama pendeknya nanti kita akan ambil di buku keempat setelah Mutammimah. Dan itu nanti akan ditegaskan yang lebih bagus nama pendeknya. Yaitu naibul fa'il yang anak kasih di Miftah. Itu nama lebih bagus. Nanti akan ditegaskan di buku keempat yang kita akan pelajari setelah ini. Jadi maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Maksudnya naibul fa'il. Wal mubtada'u wa khobaru. Mubtada dan khobarnya. Iya. 4 ini ya sudah kita bahas. Wasmu kana wa akhwatiha. Isim kana dan saudari-saudarinya. Ini juga sudah pernah bahas. Wasmu af'alil muqarabah. Ini yang baru nanti. Isimnya af'alul muqarabah. Ini nanti yang baru. Isimnya af'alul muqarabah. Belum kita bahas di 2 buku sebelumnya. Nanti kita akan dapat pembahasannya di sini. Wasmul hurufil musyabbaha bilaisa. Ini juga belum kita bahas. Kita bahas baru di buku ini. Ismul hurufil musyabbaha bilaisa. Isimnya huruf yang diserupakan dengan laisa. Isimnya huruf yang diserupakan dengan laisa. Wa khobaru inna wa akhwatiha. Khobarnya inna dan saudari-saudarinya. Khobarnya inna dan saudari-saudarinya. Iya.
Ini pernah dibahas. Iya. Wa khabarul la allati linafil jins. Ini pernah dibahas. Cuman di buku pertama marfu'at, buku kedua mansubat. Buku ketiga kembali lagi ke marfu'at pembahasannya. Dipahamkan? Di beda susunan saja di matan jurumiyah. Di matan jurumiyah. Wattabi'ul lil marfu' dan pengikut yang marfu'. Pengikut juga sudah kita bahas. Iya, wa huwa arba'a asya, dan dia ada 4 jenis. An-na'atu wal atfu wat taukidu wal badalu. Na'at, atop, taukid, badal. Catatan 292. Satu persatu dari isim-isim yang marfu tersebut akan dijelaskan oleh penulis rahimahullah. Akan berurut ini. Pembahasan kita akan datang. Iya. Kita masuk langsung di yang pertama isim marfu. Babul fa'ili. Bab fa'il. Bab fa'il. Al-fa'ilu huwal ismul marfu'u. Al-madkuru qablahu fi'luhu. Au ma huwa fi ta'wilil fi'il. Mulai panjang. Fa'il adalah, huwa dia adalah al-ismul marfu. Dia adalah isim yang dirofa. Dia adalah isim yang dirofa. Berarti dia harus isim, dia harus rofa. Itu namanya fa'il. Al-madkuru yang disebutkan qablahu sebelumnya dia fi'ilnya. Jadi namanya fa'il itu disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Artinya sederhananya yang ana bilang di Miftah, yang terletak setelah fi'il. Begitu maksudnya. Dia isim marfu terletak setelah fi'il. Dipahamkan? Cuman karena waktu itu kita di buku dasar, saya bilang lagi maklum. Supaya orang pemula langsung bisa bedakan. Oh, kan fi'il ada 2. Ada fi'il maklum, ada fi'il majhul. Supaya pemula itu langsung tahu, oh setelah fi'il apa. Makanya saya tambahkan di Miftah setelah fi'il maklum. Itu untuk pemula semua. Iya, karena pemula harus jelas. Pemula harus jelas. Nah, inilah fa'il. Kalau sampai di situ, itu pengertian biasa. Itu pengertian yang biasa. Fi'il, fa'il itu adalah isim marfu yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Berarti dia setelah fi'il. Itu pengertian yang biasa kan? Setelahnya itu tambahan dari buku sebelumnya. Atau ma huwa apa yang dia fi ta'wilil fi'ili dalam takwil fi'il. Ada catatan dulu kita baca 293. Dari isim-isim yang beramal dengan amalan fi'il akan datang penyebutannya insya Allah. Ah, ini dia sudah mulai tinggi kan? Jadi dia itu terletak setelah fi'il atau isim yang bisa ditakwil ke fi'il. Isim apa itu? Maksudnya isim yang bisa beramal dengan amalan fi'il. Akan disebutkan nanti ada 7. Sabar dulu, kita gantung dulu ini. Yang bisa ditakwil ke fi'il itu apa? Dipahamkan? Kita gantung dulu itu jenisnya. Adapun sebentar kalau penulis contohkan, maka bisa kita katakan kalau ada contoh. Kalau belum, maka kita akhirkan sampai dapat. Yang jelas untuk sekarang ini, jangan antum bertanya isim apa saja itu yang bisa ditakwil ke fi'il. Yang jelas nanti ada fa'il, tidak ada fi'il sebelumnya. Tapi ada isim yang bisa beramal amalan fi'il. Kalau antum bertanya siapa saja, akan dapat. Ada bab khusus di sini di Mutamimah ini tentang isim yang beramal amalan fi'il, rinciannya. Anda bisa paham ini? Jadi gantung dulu itu pas masalah, yang penting ditahu dulu. Oh, ada isim bisa beramal amalan fi'il. Iya, itu dulu. Kemudian kata belum,
pembagian fa'il, wa huwa ala kismain, dan dia di atas dua pembagian, dohirin wa mutmarin. Ada yang dohir, ada yang dohir, dan ada yang domir. Ada yang dohir dan ada yang domir. Ini di Miftah juga sudah didapat. Di Miftah sudah kita dapat. Ada dohir, ada domir. Faddohirnah, maka yang dohir contohnya qala Allahu. Mana fa'il dohir? Allahu. Biar enggak baca sebenarnya catatan ini, cuma kita baca sedikit supaya sebagai contoh saja. Ada catatan 294. Lafaz jalalah Allah adalah fa'il marfu. Tanda rofanya dengan dhammah karena dia isim mufrad. Paham keterangannya? Contoh kedua, qala rajulani. Mana fa'il? Bagi antum tentunya mudah sekali catatan di bawah. Antum akan bilang, catatan ini tidak perlu dikasih. Paham kan? Ya kasih saja ya biar orang tidak perlu. Iya. Rajulan adalah fa'il marfu, tanda rofanya dengan alif karena dia isim mutanna. Mudah sekali tak? Wah, antum bisa hapus ini catatan. Iya. Karena sudah canggih itu. Alhamdulillah. Waja'al mu'adziruna. Mana fa'il? Wa yauma yakumun nasu. Mana fa'il? Wa yauma idin yafrahul mu'minuna. Mana fa'il? Qala abuhum. Mana fa'il? Semua. Dan alhamdulillah beliau contohkan dari berbagai macam jenis isim. Dipahamkan? Mufrad, musanna, jama. Paham kan? Asma'u sittah bahkan beliau contohkan. Supaya antum ingat kembali itu alamat rofa. Artinya fa'il itu tidak harus dhammah. Jadi jangan pernah bilang fa'il itu tandanya dhammah. Bukan. Fa'il itu marfu. Itu yang benarnya. Dipahamkan? Fa'il itu apa? Marfu. Tinggal nanti tanda rofanya tergantung alamat i'rab. Kalau di Miftah itu tabel. Tabel itu kalau antum kuasai. Karena ana memang buat kesimpulan di situ. Yang bisa kita ambil bawa kemana-mana. Itu tabel. Iya, tabel itu. Itu paling penting. Itulah kata para ulama bahasa, hatinya dari nahwu. Itu tabel itu. Dipahamkan? Itu tabel. Tidak ada nahwu tanpa itu. Iya, sebelumnya dan setelahnya antum bisa dari tabel. Sebenarnya dari tabel itu kita bisa ngajar nahwu dari awal sampai akhir. Nah, artinya tabel kan? Antum bisa jelaskan isi mufrad. Apa itu dia? Setelah itu tanda bacanya. Setelah itu kenapa dibaca begitu? Bisa antum bilang, bisa sebagai fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna. Kan antum bisa bilang begitu. Itu di tabel. Jadi sebenarnya kita bisa bahas nahwu hanya tabel. Karena sebelum tabel itu penjelasan juga untuk tabel. Setelah tabel penjelasan juga untuk tabel. Anda paham itu tabelnya? Makanya mereka bilang itu tabel itu adalah hatinya nahwu. Tidak ada nahwu tanpa tabel itu. Kalau ada pembahasan nahwu tidak ada itu tabel, tidak ada mengenal tanda i'rab, tidak ada nahwu. Tidak ada nahwu. Jadi antum coba lihat sekarang ini. Ia tinggal tanda dari tanda rofa. Ini dhahir, wal mudmar, sekarang domir. Domir. Isim marfu yang sebagai fa'il tadi bisa juga berupa domir. Bisa juga berupa domir. Nahwu qaulika, contoh ucapan kamu. Darabtu wa darabna. Darabtu dan darabna. Ila akhirih, sampai akhirnya. Belum tak sebut lagi semuanya. Sampai akhir. Kama taqaddama fi faslil mud. Sebagaimana yang telah lewat di pasal domir. Antum tinggal pergi lihat sana. Karena sudah ada kan sana kemarin domir rofa. Iya kan? Lihat saja di pasal domir. Walladhi, ini sekarang. Walladhi fi ta'wilil fi'il. Yang berada di ta'wil fi'il. Boleh akan contohkan tadi. Yang berada di ta'wil fi'il.
Nah contoh, aqaimun az-zaidani. Kalau antum melihat az-zaidani ini rofa. Marfu ini. Kenapa bisa kita tahu marfu? Karena dia isim mutsanna pakai alif. Marfu ini. Iya kan? Tinggal kita cari tahu kenapa marfu. Oh ternyata dia sebagai fa'il. Mana fi'ilnya? Paham pertanyaannya? Mana fi'ilnya? Tidak ada. Yang ada di sini adalah isim. Yang beramal-amalan fi'il. Mana itu? Qaimun. Itu isim fa'il. Dalam tasrif namanya isim fa'il. Beramal-amalan fi'il. Lihat catatan 300. Qaimun adalah isim fa'il. Tahu isim fa'il dah? Paham apa bedanya isim fa'il dengan fa'il? Mubar. Mana mubar? Apa bedanya isim fa'il dengan fa'il? Kalau isim fa'il? Lumayan. Lumayan. Jadi kalau isim fa'il kita berbicara kosakata. Paham kan? Pecahan dari fi'il ada isim fa'il. Kalau fa'il kita berbicara hukum. Marfu, mansub. Isim fa'il belum tentu marfu. Bisa mansub, bisa majrur. Isim fa'il tergantung kedudukannya dalam kalimat. Dipahamkan? Kalau fa'il harus marfu. Di ini. Jadi contoh lihat qaimun adalah isim fa'il yang beramal amalan fi'il. Kita belum meluas apa syarat amalannya nanti. Tunggu saja. Yang penting ini qaimun isim fa'il. Strip dari koma. Koma yakumu qauman qaimun makumun makumun kum la takum makomun mikomun kum kima yukomu. Tasrif kola. Tasrifnya kola. Dipahami ini pembahasan? Nah, kemudian az-zaidan adalah fa'il marfu, tanda rafanya adalah alif karena dia isim mutsanna. Contoh ketiga, contoh kedua. Wa qaulihi ta'ala dan firman Allah Ta'ala. Mukhtalifun alwanuhu. Mukhtalifun alwanuhu. Kenapa alwanuhu? Itu pertanyaan kita kan? Iya, itu pertanyaan kita. Ini juga nanti makin luas kita baca kitab. Karena kalau kita melihat sebenarnya ini bisa mukhtalifu mudhaf alwanihi. Bisa dibaca majrur sebagai mudhafun ilai. Karena kan nakira ma'rifah. Iya kan? Tapi bisa marfu. Sebagai apa? Fa'il. Dengan ketentuan sebelumnya isim yang beramal-amalan fi'il. Itu nanti ketentuannya. Insya Allah kita akan makin tajam nanti baca kitabnya. Iya. Jadi mukhtalifun alwanuhu, lihat di bawah catatan 301. Mukhtalifun adalah isim fa'il. Mukhtalifun isim fa'il kan? Dari tasrif. Kata ikhtalafa, yakhtalifu, ikhtilafan. Mukhtalifun. Paham ini? Isim fa'il berarti. Isim fa'il. Jadi dia adalah isim fa'il. Ini menunjukkan butuh sorof. Butuh sorof. Susah itu. Jangan kasih naik orang di mutamimah kalau antum tidak ajar orang sorof. Susah nanti. Dia tidak kenal isim fa'il. Antum paham kan? Jadi dalam pengajaran bahasa Arab, jangan naik di mutamimah kalau antum belum ajarkan yang namanya sorof. Biar dasar saja. Biar hanya dasar. Biar antum hanya ajarkan pengenalan ilmu sorof. Itu baru bisa naik mutamimah. Kak begini sudah luas. Orang bilang ini isim fa'il. Tanya apa isim fa'il? Anda bisa paham ini? Jadi suatu saat antum mengajar harus seperti itu. Iya. Harus seperti itu. Sebelum naik mutamimah. Iya. Kalau naik di mutamimah ya. Karena kadang juga kita ngajar di luar itu mabni ala miftah fi ilmin nahwi. Iya. Aduh paham sih saya bilang itu.
Kalau kita ngajar di luar, ya biasanya mabni di atas buku pertama. Karena mau habis sudah selesai pesertanya. Antara guru yang hilang atau murid. Iya, guru karena muridnya malas-malas datang. Murid ya bisa juga karena sudah tidak paham. Jelas ini dipahami ini? Tapi siapa tahu ada 1-2 orang istiqomah sampai akhir. Jadi nanti jangan naik di mutamimah sebelum antum bahas sorob, minimal dasar. Jangan, nanti akan sulit antum jelaskan otomatis itu. Susah menjelaskan mutamimah tanpa sorob dasar. Tanpa sorob dasar. Ini contohnya saja ini. Antum mau bilang ini isim fa'il, ini mukhtalifun. Susah mau dikatakan isim fa'il itu begini. Dia akan menganggap bahwa susah. Padahal mudah kalau dipelajari. Jelas pembahasan sekarang? Ini mumpung kita dapat, jadi antum harus paham cara mengajarkan. Harus paham cara mengajarkan. Jadi mukhtalifun adalah isim fa'il yang beramal amalan fi'il dan alwanuhu adalah fa'il marfu, tanda rupanya adalah dhammah karena dia jamak taksir. Alwan jamak taksir dari laun, warna. Iya, jamak taksir dari laun. Jadi tanda rupanya dhammah. Selesai tentang pengertiannya. Berikutnya adalah hukumnya. Hukumnya. Dan hukum ini di Miftah ana sudah singgung. Hanya saja mungkin dilupa karena matan jurumiyah tidak ada. Di matan jurumiyah beliau penulis Ibn Ajurum tidak menyinggung hukum seputar fa'il. Beliau cuma bilang pengertian fa'il dan pembagian fa'il. Nah, sekarang kita masuk. Walil fa'ili ahkam. Untuk fa'il memiliki hukum-hukum. Untuk fa'il dia memiliki hukum-hukum. Minha diantaranya. Di antara hukum-hukumnya. Annahu la yajuzu hadfuh. Namanya fa'il dia tidak boleh dihilangkan. Makanya di teori baca kitab, kalau ada fi'il harus ada siapa? Fa'il, tidak boleh hilang. Boleh mustatir lah. Kan boleh mustatir. Apa itu mustatir? Hah? Sembunyi. Sembunyi itu hilang atau ada? Hah? Ada. Jadi bedakan. Kalau hilang namanya mahdhuf. Kalau sembunyi namanya apa? Mustatir. Jangan bilang mahdhuf. Karena mahdhuf hilang. Tidak ada. Mustatir ada. Afail tidak boleh hilang. Harus ada. Li'annahu umdah. Karena dia adalah umdah. Apa itu umdah? Pokok kalimat. Lihat catatan 302. Umdah artinya pokok kalimat yang tidak bisa dihilangkan. Jadi nanti kalau di buku-buku yang akan datang disebut umdah, inilah yang dimaksud. Dia pokok kalimat, rukun dalam kalimat. Fi'il kalau tidak ada fa'il, tidak sempurna. Mubtada kalau tidak ada khobar, tidak sempurna. Semua yang tidak bisa hilang dalam kalimat yang harus ada namanya umdah. Namanya apa? Umdah. Iya. Fa'in dhahara fil lafzi. Jika nampak dalam lafaz. Jika nampak dalam lafaz. Nah contoh. Qoma Zaidun. Mana fa'il? Mana fa'il? Zaidun. Kelihatan dalam lafaz? Kelihatan. Wazaidani qoma. Mana fa'il? Az-Zaidani qoma. Mana fa'il? Hah? Apa? Alif. Jangan bilang Zaid. Karena namanya fa'il harus terletak setelah fi'il. Jangan tertipu. Jangan tertipu ini. Az-Zaidani qoma. Mana fa'il? Alif itnain. Itu qoma. Itu alifnya fa'ilnya. Qoma. Jadi kalau nampak dalam lafaz, kelihatan dalam lafaz seperti qoma Zaidun atau Az-Zaidani qoma. Kelihatan dalam lafaz? Kelihatan dalam lafaz? Kelihatan. Maka kata penulis fadaka. Maka itu dia. Tunjuk. Paham ini? Maksudnya begitu. Fa'in dhahara fil lafzi fadaka.
Itu maksud penulis. Kalau nampak dalam lafaz, maka itu dia. Tunjuk fa'il ini. Hapus dulu itu contohnya. Kan penulis ini, dia tengah ada contoh. Setelahnya itu sebenarnya kelengkapan dari sebelumnya. Kan belum bilang begini sebenarnya. Fa'in dhahara fil lafzi fadaka. Seharusnya contohnya setelahnya. Tapi ya harus antum pikir. Iya, kan begini sebenarnya kalimatnya. Ya, kalimatnya fa'in dhahara fil lafzi ya fadaka. Itu tulisan sambung ya. Ya. Jadi Arab juga bisa disambung tulisannya. Kalau nampak dalam lafaz maka itu dia. Nah, seharusnya begini. Nahwu baru koma ya Zaidun az-Zaidani. Nah, apa? Koma. Ini dia. Fa'il. Itu pernyataannya. Nah, jika nampak dalam lafaz maka itu dia. Contohnya koma Zaidun, fa'il nampak dalam lafaz. Contoh kedua az-Zaidani, koma. Mana fa'ilnya? Alif, nampak dalam lafaz. Itu maksudnya. Cuman penulis akhirkan ini daka. Belum simpan di sini. Fa'in dhahara fil lafzi nah koma Zaidun, az-Zaidani koma fadaka. Nah, gitu ji. Kalau antum susah pahami, begini saja dulu. Kalau nampak dalam lafaz itu dia. Contohnya Zaidun koma. Mana fa'il? Mana fa'il? Zaidun. Az-Zaidani koma. Mana fa'il? Alif. Kelihatan dalam lafaz? Artinya mau isim dhahir atau dhamir baris. Kalau nampak dalam lafaz bilang, oh ini. Tunjuk. Padaka, maka itu dia. Jelas pembahasan sekarang sampai situ? Siapa yang belum jelas? Nah, siapa yang belum jelas? Kalau sudah jelas lanjut. Wa illa, jika tidak, illa di sini bukan kecuali. Wa illa asalnya in la, wa in la asalnya. Dan jika tidak, ada catatan di bawah. Jika tidak itu, ya. Tadi juga ada catatan ya untuk fadaka 305. Ya, itulah fa'il seperti Zaidun dan alif itnain. Wa illa di bawah jika tidak nampak dalam lafaz, itu maksudnya. Jika tidak, maksudnya jika tidak nampak dalam lafaz. Jika tidak nampak dalam lafaz, fahuwa dhamirun mustatirun. Maka pastikan dia adalah berupa dhamir mustatir. Jadi kalau nampak dalam lafaz itu, bilang itu. Tapi kalau tidak nampak, maka pasti ada. Kan begitu dulu ini, pasti ada. Tapi mana? Mustatir. Contoh, Zaidun koma. Zaidun koma. Mana fa'il? Bukan Zaid? Bukan Zaid? Kenapa bukan? Hah? Karena harus terletak setelah fi'il. Zaidun di mana? Sebelum fi'il. Berarti tidak bisa. Bukan dia. Berarti koma. Mana fa'ilnya? Tidak ada dalam lafaz kan? Tidak ada dalam lafaz. Maka pastikan ada. Tapi apa sekarang? Mustatir. Apa takdirnya? Huwa. Catatan di bawah untuk dia 37. Maka fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya huwa yang kembali pada lafaz Zaid. Jelas ini pembahasan? Itu saja dulu hukum pertama. Karena semua hukum tentang fa'il ini tambahan besarnya di mutamimah yang harus antum pahami baik-baik. Jelas ini kan? Alhamdulillah. Sampai situ dulu. Iya, insyaallah kita lanjut besok dan bisa selesai besok itu insyaallah. Insyaallah. Ada pertanyaan? Atau belum jelas? Fadal. Masya Allah, barusan dia bertanya seumur hidup. Nah,
Hendak bahrun. Hah? Apa? Tak sorof. Kan disorof saudara. Buka sorof bab 2. Ya kan dia tanya toh, kapan dikatakan isim fa'il? Itu tanya pertanyaan nahwu atau sorof? Sorof. Buka buku sorof bab 2. Ada pembahasan di situ, pembahasan isim, bab isim. Isim pertama dalam tasrif masdar. Isim kedua di situ kita melihat bahrun. Hah? Bisa lihat sana? Terus? Ada lagi? Alwanuhu. Masya Allah. Samar betul bagi saudara itu ya. Biasa Mubar. Dari dulu saya kenal dia 5 tahun 6 tahun yang lalu. Malas berpikir. Saya sudah kenal ini barang 7 tahun yang lalu. Iya. Jadi dia bertanya, ini alwan, kenapa mudhaf pada beral? Bukan al ini saudara. Bukan al. Kenapa bukan al? Pertama hamzah, bukan alif. Nah, kedua ini adalah launun. Jadi lamnya itu asli. Ini jamak taksir. Sudah bilang tadi tuh jamak taksir. Paham kan? Sudah singgung tadi tuh. Jamak taksir dari launun, warna, menjadi alwan. Karena jamak taksir dari wazan fa'lun adalah af'al. Karena jamak taksir itu ada wazannya, tidak sembarang berubah. Jamak taksir itu nanti kalau antum sudah buku tinggi, ada wazannya. Tidak sembarang-sembarang kita baca jamak taksir. Dan nanti kalau antum sudah tinggi sorobnya, jamak taksir itu bukan lihat kamus. Kan kalau orang pemula bilang jamak taksir lihat kamus. Tidak, ada wazannya. Kalau mufradnya fa'lun, af'al. Semua. Qaulun, aqwal. Semua af'al. Dibantah? Tapi nanti itu. Sekarang kita cuma kasih tahu mubad. Ini alnya bukan alif lam mubad. Nah, lamnya asli. Ada lagi? Jangan dulu. Dah? Jangan dulu itu. Kan kita cuma mau bilang bahwa ada isim beramal-amalan fi'il. Di antaranya belum cuma bilang isim fa'il, padahal masih ada 6 sisanya. Kenapa? Karena baru cuma mau bilang bahwa ada isim beramal-amalan fi'il. Adapun rinciannya itu isim beramal-amalan fi'il datang di babnya. Jadi kita harus bertahap. Sekarang harus antum paham apa yang mau dimaukan oleh penulis. Itu pentingnya kita sama guru. Karena kita harus paham penulis mau apa. Karena kalau tidak, kita pembahasannya akan lama padahal nanti akan didapatkan. Sama saya bilang saya tahan antum di Miftah, tahan di Matan Jurumiyah, pembahasan yang ada di Mutamimah. Saya tidak akan kasih antum pembahasan kotur nada di Mutamimah. Tidak mungkin, karena kita akan dapat. Capek-capek kita bahas duluan. Dipahami, antum pahami itu? Supaya juga antum lama di RBA. Alhamdulillah. Tidak enak kalau cepat pulang setahun. Orang cuma makan gratis. Alhamdulillah. Sambil disiksa. Sudah? Alhamdulillah. Subhanallah. Hamdik. Syukur la ilaha illa anta.